Ya, salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya dikirim oleh teman saya, ada videonya Bung Ade Armando yang memberikan reaksi tanggapan terhadap Saifuddin Ibrahim mengenai permintaan Saifuddin untuk kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran yang menurutnya itu berpotensi untuk mengajarkan kebencian. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya sudah melihat semuanya, mendengar video itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Bung Ade, dan saya berterima kasih Bung Ade mempublisnya secara terbuka, secara publik. Dengan begitu maka kami bisa melihatnya secara langsung dalam channel YouTube-nya. Ya. Yang pertama, saya tidak menyangka bahwa Bung Ade ini adalah orang yang sedikit sombong atau sombong lah, sebab dia mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak berpendidikan karena Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat, sebab menurut Ade bahwa Menteri Agama tidak memiliki kewenangan atas itu. Oleh karena itu dia beranggapan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak berpendidikan. Dia mengatakan itu untuk merendahkan atau menyerang karakter daripada Saifuddin Ibrahim. Nah, menurut saya ini adalah satu strategi yang salah. Lalu kemudian dia menceritakan tentang temannya yang ateis. Lalu di dalam penjelasannya Bung Ade secara langsung, secara nyata menyetujui dan bahkan mengklaim bahwa di dalam ajaran Kristen pun memuat pro kekerasan. Di sini saya tidak setuju, dan saya harus mengatakan bahwa Bung Ade ini mengatakan hal itu di atas dasar ketidaktahuannya. Oleh karena itu saya berdoa supaya Tuhan ampuni kau, sebagaimana Yesus berkata bahwa saya anggaplah kau mengatakan sesuatu yang tidak kau ketahui, tetapi kau berani untuk mempublikasikannya, berani mengklaim seperti itu. Dia juga menunjukkan atau dia juga berkata bahwa di dalam masa lalu juga orang Kristen menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai alasan untuk berperang. Saya rasa ini sangat keliru, dan saya berasumsi bahwa dia akan menunjukkan kepada perang salib. Mohon kita belajar lagi, apakah memang itu perang itu berdasarkan ataupun dilatar belakangi oleh kepercayaan atau memang itu bernuansa politik untuk memperluas wilayah atau merebut satu kekuasaan. Nah, ini kita harus bedakan. Lalu dia juga memotong atau mengutip tiga bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas. Saya mau katakan pengutipan itu tidak seperti apa yang Bung Ade katakan. Dia berkata Matius ayatnya 34, Lukas ayat 51, Lukas ayatnya ke-27, bukan. Untuk mengutip satu bagian daripada Alkitab, maka Bung Ade harus berkata demikian. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-34, Lukas pasal 12 ayatnya ke-51, Lukas pasal 19 ayatnya ke-27. Maka dengan begitu Anda tepat mengutipnya. Yang selanjutnya di dalam pengutipan itu saya rasa Bung Ade melakukan satu hal yang keliru, sebab sudah mengutip ayat kitab suci orang lain. Bung Ade juga menjelaskannya secara salah, lalu kemudian mencoba untuk mengiring opini bahwa ini loh perkataan Tuhan Yesus ini berpotensi untuk mengujarkan kebencian, mengajarkan kebencian, mengajarkan peperangan. Itu menurut saya hal yang sangat keliru, hal yang sangat tidak harus keluar dari mulut seorang
Adik Armando, saya sangat kecewa dan saya sangat menyayangkan hal itu terjadi. Tetapi apa boleh buat? Anda telah berbicara seperti itu dan saya mau katakan bahwa Anda tidak punya hak untuk berkata itu. Dengan demikian, maka saya pikir apa yang Anda katakan ini, apa yang adik katakan ini sangat-sangat meresahkan, baik bagi Kristen maupun bagi orang di luar Kristen itu sendiri. Saya harap Bung Ade mau belajar. Saya harap Bung Ade mau berdiskusi dulu kepada orang-orang Kristen. Dengan demikian, Ade Armando akan mendapatkan pencerahan yang baik dan benar. Nah, lalu yang selanjutnya, dengan demikian bahwa Bung Ade mengklaim bahwa di dalam Injil juga bermuatan ajaran untuk berperang dan untuk membunuh. Ya. Ini sangat apa ya? Sangat menghina menurut saya. Karena di dalam Injil itu tidak pernah diajarkan untuk membunuh. Di situ tidak ada hal untuk membunuh. Bayangkan Tuhan Yesus saja berkata demikian. Jikalau kau punya 2 baju, berikan satu kepada yang tidak punya. Jikalau ada orang mengajak kau jalan sejauh 1 mil, maka temani dia berjalan sejauh 2 mil. Jikalau pipimu ditampar sebelah kiri, maka berikan juga sebelah kanan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi mereka yang mengutuk engkau, berkatilah mereka yang membenci engkau. Apakah ajaran ini ada di dalam agama lain? Saya yakin tidak. Ajaran ini hanya ada di dalam ajaran Kristen. Dan kami maju satu langkah. Tuhan Yesus maju satu langkah di dalam hal kasih. Ya, dalam hal kasih. Jadi meskipun ada banyak orang yang menghina orang-orang Kristen, menghina agama Kristen, menghina Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami tidak membencinya, sebab kami diajarkan untuk melakukan kasih, menyebarkan kasih. Jadi saya pikir Bung Ade harus secara cermat ini belajar lagi. Jangan mengambil bagian yang bukan milikmu. Jangan menjelaskan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sebab engkau akan seperti tong yang nyaring bunyinya, namun kosong. Dia juga berkatakan bahwa di dalam Kristen ada juga pendeta-pendeta konservatif atau pengajar-pengajar yang punya pemikiran secara sempit, yang dengan sengaja mengajarkan jemaat untuk membenci orang-orang yang di luar Kristen. Tunjukkan. Atau di mana orangnya, siapa orangnya, tidak ada. Bahkan Saifuddin Ibrahim tidak pernah mengajak orang Kristen untuk membenci orang-orang di luar Kristen. Tidak pernah. Tidak pernah di dalam sejarah itu ada pendeta menyuruh untuk membunuh. Tidak ada. Tetapi kalaupun ada, kemungkinan itu di latar belakangi, didorong oleh keputusan keinginan politik, ya. Selanjutnya saya setuju apa yang dikatakan oleh Ade Armando bahwa penafsiranlah yang menjadi akar masalahnya. Kalau penafsirannya benar, maka ajarannya benar. Itu berlaku baik dalam Kristen. Saya tidak tahu ajaran Islam, Buddha, Hindu, saya tidak tahu. Tetapi dalam ajaran Kristen seperti itu. Jadi kalau engkau salah menafsirkan, engkau membaca dan secara harfiah mengartikannya seperti itu, apa yang ada tertulis di dalamnya, dan menerimanya apa adanya, maka akan terjadi pengajaran yang salah. Pengajaran yang salah. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir. Langkah-langkah dalam menafsir itu dipelajari. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya, saya tidak setuju dengan apa dikatakan oleh Ade Armando. Dia berkata demikian, bahwa membaca kitab suci sama dengan membaca novel atau menonton film yang
memang benar bahwa novel, baik novel maupun film itu mengandung atau berisi tentang pesan-pesan yang akan diperlihatkan kepada pembaca ataupun penonton. Tetapi bukan demikian dengan firman Tuhan. Saya sebagai Kristen, kami orang-orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Maka kami percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menjadi landasan hidup kami. Maka firman Tuhan itulah yang akan mengajari kami dalam hidup ini, memberikan kami contoh-contoh, memberikan kami kepastian dalam tujuan hidup kami. Dan kami percaya Alkitab itu, firman Tuhan itu selalu relevan sepanjang waktu. Dan itulah buku daripada Tuhan, itulah suratan Tuhan, itu surat cinta Tuhan kepada kami. Oleh karena itu saya tidak setuju membaca novel itu tidak demikian halnya dalam membaca Alkitab, firman Tuhan. Saya tidak tahu agama-agama lain seperti itu. Tetapi bagi kami, membaca Alkitab itu adalah suatu keharusan, kekhusyukan, dan harus disertai oleh Roh Kudus. Oleh karenanya, kami orang Kristen sebelum membaca Alkitab berdoa supaya Tuhan Allah melalui Roh Kudus-Nya memberikan iluminasi, memberikan pemahaman-pemahaman tentang apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu. Jadi bukan seperti novel itu tadi. Dan saya harap Bung Ade mau mengklarifikasi ini, sebab jika tidak maka akan ada banyak orang yang mempunyai anggapan yang salah. Lalu kemudian yang terakhir adalah kami orang Kristen, Bung Ade, kami orang Kristen ini percaya bahwa Alkitab, baik mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, itu memiliki satu kesinambungan. Itu secara terus-menerus memiliki hubungan. Dan kami tidak bisa memisah-misahkannya, sebab kami percaya Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Alkitab akan memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama, ayat-ayat dalam Perjanjian Lama sering sekali dikutip oleh para rasul di dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu, maka tidak bisa dikatakan bahwa membaca Alkitab itu sama dengan membaca kitab-kitab suci yang lain. Kitab suci yang lain itu kami tidak mau tahu seperti apa kalian membacanya. Tetapi yang kami tahu, kami membaca Alkitab seperti itu, ya, berkesinambungan, berhubungan antara satu dengan yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, antara pasal dengan pasal yang lain, antara kitab dengan kitab yang lain. Maka kami percaya di dalam Perjanjian Lama itu adalah berisi tentang nubuatan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Lalu kemudian di Perjanjian Baru itu nubuatan itu digenapi di dalam diri Kristus Yesus. Lalu ada lagi di situ bahwa ada nubuatan yang akan digenapi setelah Yesus naik ke surga dan akan datang lagi pada kali kedua. So, kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan datang untuk sebagai hakim dunia ini. Nah, saya berdoa supaya biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai Bung Ade, dan saya mengatakan saya mengasihi engkau sama seperti saya mengasihi diri sendiri. Dan kami orang Kristen tidak akan pernah membenci engkau, tetapi kami benci apa yang kau katakan. Tapi kami tidak benci dengan nyawamu, dengan jiwamu. Saya berdoa supaya biarlah Bung Ade ini dijamah hatinya oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, diketuk hatinya. Dan saya tantang Bung Ade untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Dan dengan demikian jiwamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
kita semua. Haleluya.